bagaimana sosiologi memandang agama. Dalam sosiologi, agama dikaji sebagai suatu fakta sosial. Nah, munculnya disiplin baru sosiologi dalam mengkaji agama yang disebut sebagai sosiologi agama diperkirakan muncul di akhir abad ke-19 sebagai disiplin baru dari sosiologi. Fungsinya untuk melihat agama sebagai situs pengetahuan yang dikaji dari sudut pandang sosiologi sendiri. Nah, sosiologi agama tidak hendak melihat bagaimana seseorang beragama, akan tetapi untuk memotret kehidupan beragama secara kolektif tentunya, yang difokuskan kepada peran agama dalam mengembangkan atau menghambat eksistensi peradaban suatu masyarakat. Dalam sejarah peradaban kemanusiaan, selama berabad-abad memang tidak pernah sepi dari hiruk-pikuk aktualisasi agama dan kepercayaan tentunya, dengan berbagai disiplin yang khas dan diwujudkan dalam perilaku keseharian masyarakat. Seorang sosiolog terkemuka misalnya asal Prancis, Émile Durkheim, dalam bukunya Muhni yang diterbitkan tahun 1994, dia mendefinisikan agama sebagai satu sistem yang terkait antara kepercayaan dan praktik ritualitas yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus tentunya, dan mampu menyangkut atau menjadi satu kesatuan masyarakat dalam satu norma keagamaan. Dalam pengertian ini, agama bisa dimaknai sebagai bentuk formal sosial atau formasi sosial yang menumbuhkan kolektivitas dalam satu komunitas masyarakat. Kesimpulan ini menjadi pijakan atau menjadi fondasi dasar bagi para sosiolog agama dalam menjelaskan dimensi sosial agama tentunya, di mana kekuatan kolektif agama dianggap telah mampu menyetujui banyak peradaban atau banyak berperan dalam transformasi sosial menuju masyarakat yang membangun masyarakat secara kolektif. Tapi berbeda dengan Durkheim, Karl Marx memiliki pandangan yang agak sinis terhadap agama. Menurutnya, agama tak lebih dari doktrin metafisik yang tidak material, yang hanya menitik beratkan pada orientasi pasca kematian. Hal ini menurutnya agama telah dijadikan alat untuk membangun kesadaran palsu, untuk mengalihkan perhatian pemeluknya atas penderita nyata tentunya, dan sulit dalam kehidupan mereka. Dalam memperkenalkan filsafat materialisme historisnya misalnya dalam kajian ideologi, Marx menjelaskan bahwa agama adalah imajinasi atau lebih tepatnya hayalan yang melekat lah atau membuat seorang terlena, kira-kira seperti itu. Terus dalam pandangannya agama menjadi suatu doktrin kepercayaan yang kerap digunakan sebagai alat legitimasi untuk mempertahankan hal-hal yang ada dalam masyarakat sesuai dengan kepentingan dan dari para penindas. Nah, di Indonesia sendiri kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa apa yang disebut Marx sebagai agama dalam hal ini sering banget dipertontonkan dalam keindonesiaan kita. Misalnya dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin, atau dalam tatanan wilayah, atau bahkan sampai presiden, unsur-unsur agama sering banget dimanipulasi untuk membuat suatu doktrin imajinasi untuk sampai pada ranah-ranah kematian. Misalnya kalau kalian memilih A, kalian akan dijamin masuk surga karena seiman dengan kalian atau seagama dengan kalian, dan masih banyak hal-hal lain yang berkaitan tentang agama. Nah, kritik Marx atas agama inilah bentuk refleksi dalam konteks zamannya, di mana kekuasaan agamawan pada waktu itu nyata tidak mampu menjadi penggerak atas struktur kapitalisme tentunya. Tapi pada saat ini juga banyak juga sih yang kita lihat bagaimana para tokoh agama membuat kesimpulan bahwa dia layak untuk menjadi pemimpin atas dasar dalil-dalil agama tentu.